Milan perlu investasi besar di lini serang hadapi era tanpa Ibrahimovic. AC Milan dituntut harus melakukan investasi besar untuk lini serang, mengingat masa depan Zlatan Ibrahimovic menjadi persoalan serius yang perlu segera dihadapi. Masa depan Ibrahimovic menjadi sesuatu yang terus diperbincangkan, namun yang akan dilakukan Rossoneri setelah ia pensiun nanti masih belum dicari solusinya. Milan News mempublikasikan editorial yang menilik mengenai masa depan legenda Swedia dan yang lebih spesifiknya yang terjadi setelah ia benar-benar gantung sepatu. Tanpa terlihat seperti tidak tahu berterima kasih, lebih baik bagi raksasa Serie A tersebut bersikap proaktif ketimbang reaktif khususnya dengan masalah yang demikian penting. Alhasil, Paolo Maldini dari Ricky Massara bakal berharap bisa memberikan perhatian lebih mengenai masa depan lini serang Il Diavolo dan bagaimana menggantikan striker andalan mereka. Apakah akhir musim ini atau mungkin akhir musim depan, bukan hal bijak mengabaikan gajah dalam ruangan. Pada kenyataannya, pemilik Rossoneri harus siap mengucurkan investasi besar untuk merekrut penyerang tengah muda, tangguh dan kuat secara fisik yang bisa membantu tim melanjutkan perkembangan mereka di Eropa. Sekarang ini, fokus utama Milan memang masih menutup musim ini dengan Scudetto tampaknya menjadi target besar. Namun waktu terus berjalan dan saat ini, raksasa Serie A tersebut mulai semakin terdesak mengambil keputusan penting. Mengingat betapa pentingnya peran Ibra, pada direktur pun mereka pantang melakukan kesalahan. Sederet target Milan untuk gantikan Kjær yang cedera. AC Milan dikabarkan tengah berupaya menemukan bek tengah baru setelah cederanya Simon Kjær dan target-target baru pun bermunculan sepanjang waktu. Menurut pemberitaan terkini dari Milan News, Direktur Paolo Maldini dari Ricky Massara sedang berjuang keras menemukan bek tengah yang tepat untuk didatangkan dan harapannya tidak hanya menjadi pelapis absennya Kjær, tetapi juga memberikan pemain tambahan yang dapat diandalkan di area tersebut demi membantu memberikan suntikan pilihan berkualitas di skuad Stefano Pioli. Telepon di Casa Milan terus berdering dengan agen banyak pemain menawarkan klien mereka. Selain Nikola Milenkovic dari Fiorentina dan Sven Botman dari Lille, dua bek muda yang santer dikaitkan dengan Rossoneri belakangan ini. Selain itu, terdapat pula duo Chelsea yang menarik perhatian raksasa Serie A tersebut. Andreas Christensen dan Antonio Rudiger merupakan pemain yang dimaksud. Dengan keduanya, akan berakhir kontraknya dengan The Blues dan karena itulah ia bisa meninggalkan klub dengan diskon besar. Alhasil, keduanya dapat memberikan tambahan kekuatan berkualitas dengan harga terjangkau. Bagaimanapun, Il Diavolo hampir dipastikan akan mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari nanti, mengingat agak riskan hanya mengandalkan 3 bek tengah untuk menghadapi sisa musim ini. Meskipun mereka saat ini hanya fokus pada Serie A dan Coppa Italia setelah tersingkir dari Liga Champions di tangan Liverpool pekan lalu. Imbang lawan Udinese, Pioli akui Milan lemah dalam menyerang dan bertahan. AC Milan gagal meraih kemenangan saat berkunjung ke markas Udinese. Pelatih Stefano Pioli mengakui timnya tidak bermain dengan baik dalam pertandingan ini. Milan bertemu dengan Udinese pada Giornata ke-17 Serie A 2021-22. Dalam lawatannya ke Friuli Minggu 12 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Milan hanya meraih hasil seri 1-1. Rossoneri tertinggal lebih dahulu melalui gol Beto pada menit ke-17. Namun tim tamu baru bisa menyamakan kedudukan lewat Zlatan Ibrahimovic di masa injury time. Tambahan satu angka membawa Milan meraih 39 poin dan masih duduk di puncak klasemen sementara. Namun mereka bisa tergusur ke posisi ketiga apabila Inter Milan dan Napoli meraih kemenangan di pekan ke-17. Usai pertandingan, Pioli mengakui bahwa timnya kesulitan menunjukkan penampilan terbaiknya. Mereka terlihat lemah dalam menyerang dan bertahan.
Kami kesulitan untuk memainkan gaya sepak bola kami dan tidak memiliki ketajaman untuk membuat keputusan yang akan menghancurkan pertahanan yang terorganisir dengan baik, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Ketika Anda kebobolan, itu juga membuat keadaan semakin rumit melawan tim yang melakukan serangan balik dengan sangat baik. Kami tidak menciptakan banyak peluang mencetak gol, tetapi kami mencapai sepertiga akhir berkali-kali dan seharusnya bisa menyamakan kedudukan lebih awal. Pioli tidak memungkiri jadwal yang padat mulai mempengaruhi performa timnya. Karena itu, ia menuntut Brahim Diaz dan kolega untuk bermain lebih fokus lagi. Saya tidak berpikir ini masalah individu, hanya saja kami membuat keputusan yang salah dengan operan kami. Lanjutnya, itu juga merupakan pertandingan ke-7 kami dalam 20 hari, jadi bermain di Liga Champions menguras fisik dan mental Anda. Kami membutuhkan lebih banyak fokus dan kualitas, karena jika tidak, gaya sepak bola kami akan beresiko. Satu kebiasaan buruk AC Milan. AC Milan cuma bermain imbang 1-1 kontra Udinese di lanjutan Liga Italia. Ada satu kebiasaan buruk Milan yang membuat gawangnya jadi mudah kebobolan. Udinese versus AC Milan berlangsung di Descia Arena dalam lanjutan Liga Italia, Minggu 12 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Beto di menit ke-17. Gol tersebut berawal dari kesalahan pemain Milan. Bola umpan Ismail Bennacer gagal diambil dengan baik oleh Timo Bakayoko. Solskjaer Arslan mampu mencuri bola dan menyodorkan ke Beto untuk kemudian berhadapan dengan kiper Milan, Mike Maignan, sempat memenangi duel 1 lawan 1, tapi bola memantul lagi ke kaki Beto yang tak menyia-nyiakan kesempatan kedua. Beruntung buat Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic mampu samakan kedudukan di menit akhir laga. AC Milan punya satu kebiasaan buruk yang harus segera dibenahi. Berkaca dari laga kontra Udinese, kebiasaan buruk itu adalah mudah kehilangan bola di garis tengah. Hasil ini menyakitkan dan kami kecewa, karena kami kehilangan bola berkali-kali di lini tengah dan memudahkan mereka melakukan serangan balik, kata Sandro Tonali kepada Sky Sport Italia. Hal serupa kerap terjadi di Liga Champions, yang akhirnya mengandaskan mimpi AC Milan untuk lolos dari fase grup. Milan juga diminta Tonali untuk tidak telat panas. Kami sanggup untuk bereaksi dengan cepat. Akan tetapi seperti tadi saya bilang, kami harus menjaga bola dengan baik di tengah dan tim ini bisa melakukannya, tegasnya. Setiap tim memiliki masalah ini, masalah kami mungkin sedikit lebih banyak, tetapi kami memiliki skuad yang berkualitas dan tidak ada alasan apapun, tutupnya. Milan lanjutkan proses perpanjangan kontrak 3 bintang kunci ini. AC Milan dikabarkan telah melanjutkan proses perpanjangan kontrak 3 bintang Ismail Bennacer, Rafael Leao dan Theo Hernandez dengan percaya diri. Rossoneri tampaknya belum puas dengan pembaruan kontrak Alexis Saelemaekers dan Simon Kjær, mengingat mereka juga tengah mengupayakan kesepakatan dengan sejumlah pemain inti yang jelas dipengaruhi oleh kepergian Gianluigi Donnarumma dan Saga yang saat ini mengelilingi kontrak Frank Kessie. Pasalnya, membiarkan bintang-bintang kunci mereka memasuki tahun terakhir dalam masa tinggal mereka, sehingga klub seolah tak memiliki banyak pilihan. Menurut pemberitaan terkini dari Milan News, Sassuolo tengah berjuang keras mengamankan 3 pemain penting mereka, yakni Bennacer, Leao, dan Hernandez. Manajemen sendiri sedang menggelar negosiasi dengan agen masing-masing untuk memperpanjang deadline kontrak masing-masing yang saat ini akan berakhir pada 2024 menjadi 2026 dan tentu saja dengan kenaikan gaji menarik sebagai insentif. Ketiga pemain tersebut sejatinya memiliki banyak penggemar di Liga Eropa lainnya. Namun Paolo Maldini dari Kimasara yakin mereka bisa membujuk pemain internasional Aljazair, winger muda Portugal, dan bek andalan Prancis tersebut untuk memperbarui kontrak mereka masing-masing. Bagaimanapun,
kasus yang terjadi pada Donnarumma, Hakan Calhanoglu, dan saat ini Frank Kessie. Tampaknya telah membuat Milan mengubah strategi mereka dalam memperbarui kontrak bintang utama mereka untuk mengamankan masa depan dengan lebih proaktif daripada reaktif menunggu hingga saat-saat terakhir.